Jadi kalau ada orang yang mengatakan dukun itu jelek, tapuk nggo cangkeme. Ya, tapuk nggo cangkeme. Ya, tapuk nggo cangkeme. Tim pemburu dukun ya, tim pemburu dukun. Ini yang sekarang lagi dicari-cari. Kenalkan Ustadz Ijat. Bukan dong, Dokter Rica. Terus ada juga Ustadz Dery Sulaiman. Pokoknya dukun-dukun mari kita sobat berjamaah ngopi. Iya. Ngobrol perkara iman. Wih, Sehingga nanti tidak ada lagi yang merasa hebat. Allah. la ilaha illallah. Iya, siap. Dan ini ada dari Malaysia nih, dari tetangga. Ebitli. Ustadz Kepada Edli. semua orang Indonesia yang baik hati. Wih, Allah luar sayang semua sekali. Amin, amin. Allah sayang Marcel. Apa? Allah sayang Marcelnya. Wih, amin, amin, Ustaz. Wih, kami tim pemburu dukun. Hari ini saya kedatangan dua korban yang mau speak up, luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke teropong Wak Lebay. Awas, perangkap iblis. Biasanya nih dukun-dukun kayak gini berkedok agama nih. Pakaiannya tuh, waduh, pakaiannya kayak muslim atau ustadz banget lah pokoknya kalau di Indonesia. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Saya katakan nipu, siapa yang saya tipu gitu loh. Siapa yang saya tipu, siapa gitu loh. Terus alat buktinya mana gitu, terus siapa gitu loh. Saya pengen tahu gitu loh. Saya cuma pengen tahu itu aja sudah gitu. Kelanjutan cerita kemarin. Biar lebih lengkap. Ini kelanjutannya. Bagaimana perasaan orang yang ingin sembuh, mengeluarkan uang juta-jutaan, tapi nyatanya nonsen. Disuruh baca wirid-wirid beribu-ribu kali, nyatanya nol. Sebaiknya untuk lebih lengkap lagi kita ikuti aja ya, bagaimana penderitaan saudara kita ini yang kecewa, uangnya banyak habis, tapi penyakitnya belum sembuh juga. Yuk kita ikuti yuk. Ini dengan Mas Furkon kenapa Mas? Iya, Sakitnya apa, Mas? Saya sih ngantar keluarga Pak Dokter. Iya. Saya enggak. Oh bukan Mas Furkon. Iya. Siapa Mas? Saya yang ngantar keluarga, anak istri saya, adik saya gitu kan, satu mobil waktu ke Blitar itu. Yang sakit siapa? Yang sakitnya si Ade. Adik kamu? Iya, Ade, Nuri namanya. Oke. Sakitnya apa? Konsultasi lambat jodoh gitu. Lambat jodoh. Yang tadi dokter bacain mungkin. Umurnya berapa Mas adiknya Mas? Umurnya si Nuri teh 30-an lah. 30 berapa Mas? 30 berapa? 36. 36. Oke. Belum pernah pacaran? Udah. Sudah. Bahkan dia janda gitu, Dok. Oh, janda. Janda kembang. Janda kembang. Oke. Terus pengen cari Jadi, jodoh. ada berita-berita dari keluarga saya katanya ini dijahilin sama orang kayak gitu ya kan. Kebenaran saya lagi ada miliknya, rezekinya gitu kan. Saya memangnya suka ngeliat konten-kontennya si Samsudin itu. Asalnya dari YouTube, Bang? Iya, asalnya dari YouTube. Justru saya tertariknya awal dari YouTube. Kenapa Mas lihat di YouTube? Kenapa? Dia sakti ya? Saya tuh tertariknya bukan kesaktiannya, karena kalau kesaktiannya kan di YouTube banyak kesaktian. Jadi apa Mas? Kegantengannya? Lemah lembutnya, sopan santunnya ya gitu. Kayaknya kayak orang yang alim banget gitu. Piye Mas? Gimana? Piye Mas? Mulai sekarang aku mau lebih alim supaya aku nggak boleh ngegas. Iya, seperti itu. Jadi dia ngomongnya sopan santun, lemah lembut. Siap Mas? Kayak gitu, saya awalnya tertariknya seperti itu, Dok. Dan biaya pengobatannya juga pun nggak bayar, nggak kena tarif. Awal dari YouTube. Itu terkesan dari perawakan dia yang santun. Nah, awalnya kalau tapi kamu saya lihat juga dia sakti kan? Kalau nggak kamu nggak kesaktiannya kan di YouTube udah hal yang biasa kalau di YouTube itu yang buat kesaktian. Ya, tapi kamu percaya juga bahwa dia sakti? Iya, dari penampilannya dan apa yang dia bacakan dan apa yang dia sering
nasihati yang benernya ya saya percaya. Oke. Kalau saya nggak percaya, saya nggak mungkin datang ke Blitar. Oke. Dari mana Mas ya emang ngomong-ngomong? Sayanya dari Tangerang Kota. Dari Tangerang pergi ke Blitar juga Mas? Iya, Tangerang. Bawa adik Mas ya? Saya bawa istri, anak 2, sama adik kandung 2, sama keponakan 1. Yang berobat siapa Mas? Yang berobat itu Nuri. Hah? Nah, saya yang ceritain, tapi setelah Yang berobat cuma 1 Mas? Iya, Itu sebetulnya. camping apa berobat Mas? Tamasya mungkin dok. Mas kalian apa? Mas camping atau tamasya ke Blitar Mas? Ya. Yang berobat 1 yang datang banyak Mas. Iya, maksudnya nanti pulang dari sini kita mau kemana gitu. Mau jalan-jalan lagi gitu ya. Nah, tapi memang tujuannya salah satunya mau berobat. Berobat. Datang Nuri supaya itu. enteng jodoh Iya. adiknya. Iya, maksudnya. Oke, terus pas datang ke sana kayak gimana Mas? Ini Datang sebelum sono saya cerita. pagi, datang sono belum dibuka gitu Dok ya. Jam berapa datang? Jam 6, jam 6. Jam 6. Jam Kalian 6 pagi. pagi-pagi ya? Karena kan datang? saya ngejar supaya nggak ngantri gitu. Oh, karena sudah tahu bahwa kami di situ ya. Iya, kayak gitu. Sampai di sana? Sampai di sana saya dapat antrian yang ke berapa gitu, di atas 10 lah, saya lupa lagi ya antriannya. Rame ya? Rame, memang saya akuin rame yang berobatnya. Saya akuin terus, nah udah dapat antrian juga nunggu lagi karena kan Samsudin ini belum keluar. Belum keluar. Setelah penuh, baru Samsudin keluar Hmm. ke depan pintu yang biasa. Oke. Nggak ngasih sholawat apa tausiah dikit. Nah di situ baru dihitung antrian. Oh, jadi dia ketemu dulu di mimbar, dia ngomong tausiah dulu rame-rame ya kayak gitu. Iya di depan pintu itu, di bawah gitu Dok. Rame-rame tapi. Pasiennya dengar semua. Udah dengar semua. Dengar semua. Jamaah dok. Berjamaah ya, Jamaah jamaah. yang berobat itu. Dia ngomong apa di situ? Dia paling ya ngasih yang baik-baik kayak gitu, dakwah yang baik-baik gitu kan. Terus selawat dia yang suka dia pakai itu, Nurijat kan selawatnya. Kayak gitu, setelah itu baru udah diobatin, ditanganin sama dia. Satu-satu kayak emasnya tadi ya? Satu-satu kayak ini. Satu-satu baris, gantian, Ya, ada yang geser. santrinya juga yang nanganin, karena saking banyaknya pasien. Satu kayak gitu bisa berapa sih? 100 ya katanya? Iya sampai. 100 ya? ada. Soalnya kemarin waktu pas saya datang itu emang 50, 60, ya 70 ke atas. Oke. Pas adiknya jadi dibilang apa? Jadi kan saya setelah dia udah keluar tadi, terima, terus tamu nih, ngadep dulu ke dia, ke ruang tamunya. Saya digiring sama santri bagian dalam, ngadep ke temu Samsudin itu, ada istrinya juga tuh kan. Di samping Samsudin ada istrinya juga. Saya ngobrol dari mana gitu kan, tanya dari Tangerang, istri saya Bogor gitu kan. Ini saya mau nganterin ini adek, atau saya lambat jodoh. Oh iya, nanti kita bantu. Dia bilang begitu. Nggak lama ngobrol juga nggak banyak pembicaraan. Kita udah aplusan lagi keluar, karena kan ada yang lain lagi ya. Nah saya keluar itu, ke gerbang yang hitam itu yang besi. Saya digiring sama Mas Ian itu. Kalau sekarang kan saya kenal nih Mas Ian. Mas yang mana Mas? Santri yang itu Mas? Maksudnya ini kenalnya setelah kemarin dia nelpon saya di video call. Fix ya santri ini ya? Santri ini. Jadi ini benar-benar mantan santri kan? Nah, itu. Saya Jadi- juga sempat pernah ketemu dia juga kayaknya. Oh iya. Jadi saya digiring itu pas keluar gerbang, ya kan, saya ketemu sama santrinya, giring ke arah WC kan disuruh mandi. Saya diomongin tuh, kayak diomongin ini kalau mau dikeluarin penyakitnya ini harus bayar sekian juta, 5 juta gitu kan. Oh, Penyakit? penyakitnya Nggak itu. lambat jodoh, itu penyakit ya? Ya karena kan katanya ada yang jahilin Oh, ada gitu, yang jahilin. katanya. Nah itu digiring ke WC sambil diomongin nih sama Mas Ian. Kalau dulu sih saya belum kenal namanya Mas Ian itu, cuman kan Oh saya Mas masih Ian yang nawarin? Ini ada yang ngejelasin ini. yang ngejelasin Mas Ian ya? Jelasin ya Mas ya? Mas Ian? Mana Mas Ian ya? Mas Iannya yang jelasin, Mas Iannya otomatis jelasin atau disuruh Mas Udin Mas? Kang Memang, Udin? memang aturannya di sana begitu. Aturannya. Saya ngejelasin sama Abang Furkon ini cuma masalah mandi. Oh masalah mandi doang. Masalah mandi terus Mahar. jelasin untuk penanganan 5 juta itu malah Ke dalam aja ke admin kan. segar. Iya. Oke, terus dia bilang apa adminnya? Ya kalau kata saya kan ini kan kalau saya lihat di YouTube ini kan nggak ada mahar-mahar, ya kan? Apalagi tadi Udinnya juga ngomongnya kasihan orang ini perlu kita bantu, kan begitu enak ya kan? Kok ini pas saya digiring ke kamar mandi mau dibersihin, kok jadi bayar 5 juta gitu kan? Kalau gitu saya mau nanya aja ke Samsudinnya gitu kan? Kalau Mas Ian nih silakan kalau mau nanya, dia sih
Dia sih nyuruh. Iya, iya, iya. Cuman pas di dalam itu, pas saya mau masuk lagi ke ruang tamu Samsudin, ada santrinya juga ngegiring saya ke kantor admin. Oke. Begitu, setelah saya mandi nih ya. Iya. Nah, ngirim kantor admin, nego aja, kalau mau nego berapa ya kan. Ya saya nggak ada kalau 5 juta mah, ya kan adanya 3 juta. Cuman ini kan penyakit dikeluarin. Artinya kalau penyakit dikeluarin kita nggak capek-capek wiridan, nggak capek tadi apa itu yang diamalin itu tadi 99 apa gitu kan. Nggak capek-capek, artinya kita udah instan. Oh, ini namanya wirid ini ya? Ya. Iya. Oh, ini namanya wirid. Aku baru tahu loh. Ini yang namanya wirid yang kata si pesulap merah wirid. Oke. Ya. Terus Setelah saya bayar pakai debit, ya kan, truk debitnya kan udah kelamaan hilang, udah nggak saya simpen, yang saya simpen masih ini yang saya simpen. oh, ini dikasih ini. Ini punya Masnya ya, Mas Purkon ya? Iya, punya saya nih sama garamnya tuh. Oh, apa itu, Mas? Garam Oh, kasar. terus oh, ini tasbih juga? Ya, Tasbih itu. juga dikasih. Ini suruh wirid Kalau juga, Mas. saya sih jujur, setelah saya keluar dari pendepokannya di parkiran mobil, saya duduk mau pulang mobil, wah gue ditipu ini kalau begini. Saya begitu langsung punya Oh, rasa kamu sudah- itu. Kenapa? Karena kan satu, kerisnya nggak boleh dibawa, Keris apa? keris yang keluar dari pala itu. Oh, dia ngambil. Iya kan dibacain, saya diruqyah sama dia, pakai sholawat Nurijat itu. Siapa yang di Ruqyah? Saya, anak saya yang kecil yang SD kelas 4 sekarang, sama si Nuri. Yang sakit ini siapa, Mas? Sebetulnya si Nuri, yang saya mau anterin ini, saya nganterin si Nuri. Kenapa kamu juga di Ruqyah? Mungkin karena nominalnya 3 juta kali ya. Jadi 3 orang. Oh. Mungkin ini mah. Sama anak kamu juga di Iya, Ruqyah anak juga? kecil saya kan yang 4 SD itu kan enggak, dia kan masih normal semua apa yang penyakitnya. Tapi dibacain Yang juga. dapat kerisnya ini mana? Sama di pala saya, di pala anak saya yang si Muhammad Siskapi sama si Nuri. Tiga-tiganya? 3. Kris 2, terus yang bentuk kayak cacing 1. Bentuk kayak cacing, bukannya kris semuanya Mas Ian. Tiga-tiganya, padahal nggak ada sakit, Mas ya? Kalau saya nggak ada. Anaknya juga nggak ada Nggak sakit. ada. Cuma Nurinya yang katanya lambat jodohnya. Iya. Tapi tiga-tiganya keluar Tiga-tiganya keris. keluar begitu. Dan keluar Ini asap peci juga? dibuka gitu kan, dibacain sama dia, gituin. Keluar asap Pring, juga? gitu. Kalau saya kan nggak ngeliat ke atasnya, ke atas yang lihat keluarga saya sih keluar asap dikit. Keluar asap dikit. Habis Kata itu keluarga ping saya. jatuh. Jatuh. Terus nggak boleh dibawa pulang. Iya, dikumpulin ya kan, 3 dikumpulin sama dia dari tisu ya kan, baru-baru, nggak lama, baru-baru. Terus, nah penyakit dari si Nuri ini, bukan penyakit dari Muhammad Siskapi, itu anak saya, tawa saya, Muhammad Purkon. Si Nuri ini ditransfer ke santrinya. Oke. Lalu santrinya ini kesurupan tuh kemasukan, gandarwo waktu itu. Waktu itu ya. Semua pasien sama ya. Mau sakitnya kaki, mau sakitnya jodoh, mau sakitnya batuk pilek, semuanya sama dipindahin semua ke santri Ya, semua. makanya Tapi kalau kok dia di sini nggak bisa? Kalau sakit loh. Padahal kok di sini dia nggak bisa ya. Terus pindah karena di sini Gondowo. kan udah kebongkar macam-macam. Iya, kebongkar itu macam-macam. Kalau zaman dari saya belum kebongkar, justru saya di mobil juga saya berdoa dalam hati. Wah, ini gue dibohongin. Terserah lu lah risiko nanti sama Tuhan juga, Tuhan Maha tahu. Kata saya dalam hati begitu. Makanya dengan adanya awalnya itu pesulap merah itu salah satunya mungkin doa saya. Salah satunya. Oke, Mas. Terus waktu pindah jadi Gondorowonya ngomong apa? Ngomong katanya si Nuri ada yang jahatin gitu. Maksudnya ada yang ngejailin gitu. Terus? Jadi nggak boleh nikah. Jadi Gandarwo itu suka sama si Nuri. Begitu. Jadi makanya setiap ada cowok apa-apa, jadi dihalangin sama Gandarwo yang ada di dalam badannya si Nuri. Begitu, Pak Dokter. Buset. Jangan ketawa. Sus. Emang apa adanya, Dok? Dia mukanya serius, kalian jangan ketawa. Iya, nggak apa-apa mungkin itu ya kan sekarang kan udah kebongkar. Jadi ketawa Kalau ya. dulu- Iya. Dulu memang dulu saya terlalu bodoh sih ya. Satu mungkin kita waktu itu kan lagi ada duit, itu kan lagi ada uang, jadi kita kesono sini. Sebenarnya kalau sekarang mah kayaknya bodoh gitu. Bener kata dokter ya kan, yang datang ke orang pintar orang goblok gitu.